Selamat siang, sore, dan malam untuk Ibu Diana beserta teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya Gabriel Panjaitan dan akan menjelaskan materi mengenai anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa sekurang-kurangnya jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit dan atau untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual dan meminjam piutang dan berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang meresmikan anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Pasal tersebut kemudian diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 031/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ada berbagai manfaat anjak piutang. Yang pertama itu memperlancar arus kas perusahaan. Manfaat memperlancar perjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan, baik secara nyata atau di atas laporan neraca. Jika pemakai jasa factoring perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang Anda. Dengan demikian, Anda akan mendapat pembayaran utang lebih cepat dari debitur. Yang kedua itu memindahkan resiko ke pihak anjak piutang. Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang biasanya berubah menjadi tak lancar jika penagihannya macet. Selain itu, arus perusahaan biasanya tersendat sehingga operasional pun terhambat. Anjak piutang adalah salah satu solusi guna menghindari terjadinya kejadian tersebut. Dalam proses perjanjian anjak piutang, Anda akan memindahkan resiko gagal tagihan ini kepada perusahaan anjak piutang pihak Anda. Yang ketiga itu mempercepat proses produksi. Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan demikian, terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real Anda akan makin besar. Kas ini dapat Anda manfaatkan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan. Yang keempat itu mengalihkan tugas penagihan. Selain resiko kredit macet, kadangkala perusahaan tidak
pun waktu melaksanakan penagihan piutang dengan menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, Anda tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan, sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa factoring pihak Anda. Ada beberapa jenis anjak piutang. Yang pertama itu full service factoring. Jenis anjak piutang yang pertama ini yang paling umum adalah full service factoring. Seperti namanya, perusahaan anjak piutang bertipe full service factoring menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang melalui penagihan, penerbitan invoicing, sampai menerima dana dari debitur. Full service factoring juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet atau bad debit. Kedua itu resort factoring. Resort factoring adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring, akan tetapi resort factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertai bad debits. Penagihan terhadap bad debit akan tetap dilakukan, tetapi resiko gagal bayarnya tetap ada di pihak perusahaan klien. Yang ketiga itu bulk factoring. Bulk factoring adalah jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Selanjutnya, mutually factoring. Jenis anjak piutang satu ini berbeda dengan jenis anjak piutang sebelumnya. Perusahaan anjak piutang ini menyediakan mutually piutang, hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan perlindungan kredit saja. Seluruh aktivitas teknis penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan klien. Selanjutnya, agensi factoring. Agensi factoring adalah jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang kepada perusahaan lain. Jika penggunaan jasa factoring jenis ini, perusahaan anjak piutang adalah pihak yang namanya digunakan dalam invoice penagihan. Meskipun demikian, proses teknis penagihan tetap dilakukan perusahaan klien sendiri. Dan selanjutnya itu invoice disclaiming factoring. Invoice disclaiming factoring adalah perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Jika Anda menggunakan jenis anjak piutang ini, perusahaan Anda perlu melakukan penagihan piutang sendiri dengan pembayaran ditransfer ke pihak jasa factoring. Selanjutnya itu
Undisclosed factoring. Jenis piutang yang terakhir adalah undisclosed factoring, yaitu perusahaan anjak piutang khusus menyediakan jasa proteksi terhadap band debits. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang Anda yang berpotensi menjadi band debits. Selanjutnya, financial factoring menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tertagih. Berdasarkan penanggungan resiko with resource factoring berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Keadaan ini dibagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman resiko dalam perjanjian with resource. Klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan. With resource factoring, perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat diancam bahwa di luar keadaan macet, tagihannya dapat diberlakukan bentuk resource. Selanjutnya itu ada beberapa perhitungan biaya anjak piutang. Setelah membahas jenis anjak piutang, di bawah ada beberapa metode umum yang digunakan jasa factoring guna menghitung biaya perjanjian anjak piutang. Yang pertama itu service fee. Metode pertama penghitungan biaya perjanjian anjak piutang adalah service fee. Jika perusahaan anjak piutang pihak Anda memakai metode ini, maka Anda perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa factoring. Sebagai contohnya, Anda memakai jasa bentuk agensi factoring, tetapi beberapa periode tertentu Anda wajib memberikan service free kepada perusahaan factoring yang jasanya Anda gunakan. Selanjutnya itu ada discount charging. Perhitungan pembiayaan perjanjian anjak piutang yang kedua ini menggunakan metode discount charging atau pemotongan faktur. Jika jasa factoring Anda menetapkan metode discount charging, maka Anda akan menerima pembayaran piutang setelah dikurang oleh jasa factoring. Sebagai contoh, Anda melakukan penagihan piutang sebesar 100 juta melalui jasa factoring. Berdasarkan perjanjian anjak piutang di awal, jasa factoring akan menerima diskon charging sebesar 110% dari total nominal faktur. Dengan demikian, jasa factoring Anda akan menerima 10 juta rupiah dari total piutang. Demikian
beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Dari selebihnya, jika ada kekurangan dalam pembahasan pada hari ini, saya mengucapkan berbagai maaf. Terima kasih.